terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian virtual GKP Immanuel Kerawang pada hari ini Minggu 25 Juli 2021. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita melakukan doa persiapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini, terkhusus pendeta yang melayani, pendeta Agus Paulus Hussein, dan juga seluruh pelayan yang bertugas pada saat ini, supaya Tuhan lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jemaat-Mu Tuhan yang juga bergabung pada pagi hari ini, tolong Tuhan berkati, tolong Tuhan sertai, supaya ibadah kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyimak dahulu pokok-pokok warta jemaat sebelum kita melakukan ibadah kita. Yang pertama adalah pelayan firman pada kebaktian pukul 6 dan pukul 9 dilayani pendeta Agus Paulus Hussein. Lalu untuk pukul 5 sore nanti dilayani oleh pendeta Ana Mardeyani Sarniam. Undangan percakapan keanggotaan. Percakapan keanggotaan akan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 8 malam kepada Bapak Antoni Leonardo Velemon Lukas Tony, anak dari Gereja GPIB Bekasi. Yang kedua, pada keluarga Priyadi Sabajan, Ibu Ermiasi, anak Lionel Pandia Sabajan, Arthur Danendra Laksana Sabajan dari GKP Jatiranggon. Kebaktian tengah minggu dengan tema penyuluhan pemberdayaan ekonomi jemaat PEJ dilakukan pada hari Rabu 28 Juli 2021 jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam via Google Meet. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga. Yang pertama, Ibu Eva Delima Siagian, usia 40 tahun, istri dari Bapak Duon Pardede, wilayah 8, dan ibunda dari anak Maria Foide Natania Pardede pada hari Selasa 20 Juli 2021, dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Sumur Kondang, Kelari. Yang kedua, Ibu Yokebet, usia 72 tahun, jemaat dari Kampung Teko pada hari Senin 19 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di Kampung Teko. Ketiga, Ibu Teng Aan, usia 87 tahun, jemaat GKP Kerawang di Kampung Teko pada hari Kamis 22 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di Kampung Teko. Yang keempat, Ibu Rosita Napitupulu, usia 69 tahun, almarhumah adalah ibunda dari Bapak Gonggom Panjaitan, Ibu mertua Ibu Mary Sinaga wilayah 2 pada hari Sabtu 24 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Sumur Kondang, Kelari. Yang kelima, Ibu Luigi Pisuti, usia 88 tahun, ibunda dari Bapak Fabio Rioni atau ibu mertua Ibu Padonda Rohana Sianipar, wilayah 5, pada hari Sabtu 24 Juli 2021 dan telah dimakamkan di Italia. Atas nama jemaat, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kelima, informasi dari P3DS, acara malam apresiasi donatur, dana pembangunan gedung sekolah minggu, dan gedung serbaguna yang rencananya dilaksanakan tanggal 24 Juli 2021 diundur ke waktu yang akan diinformasikan kemudian dengan melihat situasi dan kondisi terkait dengan pandemi COVID-19. Mohon maaf dan terima kasih. Dan terkait dengan progres pembangunan ini pun kami akan menginformasikan dalam bentuk video.
yang dapat difungsikan juga sebagai ruang serbaguna. Soalnya anak-anaknya makin hari makin banyak. Sekarang pasti gedungnya besar. Terima kasih ya Om dan Tante untuk doa dan sumbangannya. Tuhan yang membalas kebaikan hati Om dan Tante. Jaga kesehatan selalu ya Om dan Tante. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo, saya Egan. Saya sangat bersyukur sekali karena gedung sekolah minggu GKP Immanuel Karawang sudah mulai dibangun. Tandanya sebentar lagi kita punya tempat beribadah yang baru. Terima kasih Om dan Tante, panitia, para donasi yang sudah mewujudkan harapan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan kepada warta berikutnya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi setiap anggota jemaat yang telah mendukung gugus tugas COVID-19 GKP Immanuel Karawang melalui sumbangan yang disampaikan ke tim GTC 19. Ya. Nah, demikianlah pokok-pokok warta jemaat yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan secara online melalui grup WA wilayah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kami serahkan Pak Pendeta Agus Paulus Husen. Baiklah, kita akan menaikkan pujian. Kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa keyakinan
bahwasanya kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karunia dan damai sejahtera Allah menyertai Dan menyertaimu juga. Baiklah, kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan. Hari demi hari yang kami lalui, bahkan juga di dalam istirahat kami malam hari hingga pagi ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas kekuatan, atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami juga. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa di dalam hari-hari yang kami lalui ini, kami tidaklah sempurna. Ada kalanya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga menyakiti saudara-saudara kekasih kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Biarlah kiranya segala pengakuan yang kami ungkapkan saat ini, kiranya Tuhan Kau berkenan untuk menerima pengakuan kami dan memberikan pengampunan dosa kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah pengampunan diberikan kepada setiap orang yang berkenan untuk datang ke hadirat Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita sebagaimana dinyatakan di dalam Yeremia 31 ayat 16, 17, dan 20. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab setiap kali aku menghardikmu, tak putus-putusnya aku terkenang kepadamu. Hatiku terharu terhadap engkau, dan tak dapat tidak, aku akan menyayangimu. Karena itu masih ada harapan untuk hari depanmu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita saat ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Dan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini, dimohon Ibu Berta ya untuk membacakan dari ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Bu Berta, minta tolong ya nanti ya. Selanjutnya untuk ayat 16 sampai dengan yang ke-21, minta tolong, saya lihat dulu ya, ini ada Saudara Sotema Gule ya. Minta tolong ya Bung Tema ya Bung Tema untuk bisa membacakan ayat yang ke-16 sampai dengan 21. Sebelumnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, pada saat ini ya Tuhan, di hadapan kami telah terbuka firman-Mu. Kami juga membuka setiap hati kami, pikiran kami, segala keberadaan kami saat ini, agar kiranya segala sesuatunya dapat tertuju pada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang kami perlukan untuk menuntun dalam segenap langkah hidup kami, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami memohon tuntunan Roh Kudus kepada setiap kami yang mendengar, maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, agar melalui Roh Kudus juga ya Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ya, silakan Ibu Berta, minta tolong untuk dibacakan. 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang, banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sehelai kecil saja. Masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Ini dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Lanjut, Stema. Lanjut ayat yang ke-16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian bacaan kedua. Ya, terima kasih Bu Berta, Bung Tema. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kesaksian firman Tuhan kita dari Injil Yohanes tadi, ya kemudian dirangkum oleh sinode gereja kita dan mengangkat sebuah tema, yaitu berilah mereka makan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkait dengan tema kita pada kesempatan saat ini,
memberikan sebuah gambaran kepada kita, ya. Tema ini mengajak kepada kita, ya, berilah mereka makan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ajakan, ya, yang diberikan kepada kita, ya, yang mengajak kepada kita, ya. Dari tema ini, ya, di sini ada ilustrasi gambar, ya. Ini kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pria yang pada saat itu pernah memberikan membagikan makanan, ya, untuk tukang beca, untuk ojek online, gitu ya, dan juga masyarakat yang melintas di depan atau di halaman gereja kita yang memang dalam kondisi yang perlu untuk dibantu, ya. Jadi tidak semua orang yang lewat diberikan, tetapi tadi ada tukang ojek, tukang beca, gitu ya, ada juga yang tukang angkut pemulung-pemulung, gitu ya, itu yang menjadi prioritas yang diberikan oleh kaum pria yang pada kesempatan waktu itu. Nah, di situ juga ada gambar sosok, ya, yang membelakangi kita, gitu ya. Kalau dari sosoknya, ya, ini majelis jemaat kita, ya, Ibu Rusbeti, ya. Pada waktu yang lalu, ya, dari komunitas Ibago, ya, Immanuel Quest, ya, dari gereja kita, kita membagikan nasi uduk, ya, pagi-pagi, ya, jam 6 kita sudah keluar, sudah start, dibagikan ke para tunawisma, gitu ya, tunawisma. Terus kemudian juga ada tukang beca, gitu ya, ada juga petugas kebersihan sampah, gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa memberi makan ataupun hal makanan ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia, oleh setiap orang. Nah, hal ini, saudara-saudaraku, sejak apa yang diungkapkan di dalam teori kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Abraham Maslow, ya. Abraham Maslow mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Dari kebutuhan fisiologis, gitu ya. Fisiologis itu kebutuhan sandang, pangan, papan, gitu ya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian juga meningkat lagi ada kebutuhan untuk keamanan, keselamatan, kemudian juga kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, saudara-saudaraku, pemenuhan kebutuhan dasar ini menurut Maslow itu didorong oleh dua kekuatan motivasi yang ada dalam diri manusia, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Nah, terkait dengan hal ini, maka manusia pasti akan berusaha secara naluriah, itu akan muncul di dalam dirinya upaya-upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu, ya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu. Nah, kalau kemudian dilihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kebutuhan manusia itu menurut intensitas kegunaannya, berdasarkan teori Maslow tadi, ya, juga bisa kita pilah, ya, kita bisa memisahkan, ya. Kita mengenal ada istilah kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Karena apa? Karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian juga ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer itu, maka ada kebutuhan lain yang akan dipenuhi. Lalu juga ada kebutuhan tersier ataupun kebutuhan akan barang-barang mewah, gitu ya. Ini sesuatu yang tidak terlalu penting sebenarnya. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang di dalam Tuhan, menjadi pemikiran bagi kita semua bahwa kebutuhan dasar setiap manusia itu, setiap kita itu ternyata bukan hanya berbeda-beda, tetapi juga semakin kompleks, ya. Tingkat kebutuhan manusia itu pastinya berbeda-beda setiap orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam situasi kita pada saat ini, biasanya dalam situasi sulit, gitu ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam situasi katakanlah dalam konteks sekarang ini, ya, dalam konteks pandemi ini, maka bisa terjadi kebutuhan
kebutuhan sekunder itu kemudian berubah menjadi kebutuhan primer, ya. Jadi apa yang dikatakan tadi gitu ya, dengan kebutuhan primer, sekunder dan seterusnya itu ternyata bisa berganti, ya, bisa berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan konteksnya. Nah, seperti kita saat ini ya Bapak Ibu, dalam situasi pandemi saat ini, ya, handphone sebenarnya ya itu adalah merupakan kebutuhan sekunder. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa yang seperti saat ini, tetapi kalau saat ini kita bisa melihat ya, bagaimana segala sesuatunya itu dilakukan secara daring, ya, secara online. Baktian online, anak-anak sekolah juga secara online. Bekerja gitu ya, sekarang juga ada WFH, bekerja di rumah aja. Ada banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan gawai, ya, dengan menggunakan handphone. Yang tadinya kebutuhan sekunder sekarang menjadi kebutuhan primer. Anak-anak pastinya tidak akan bisa mengikuti pelajaran secara daring kalau tidak punya handphone. Jadi handphone menjadi kebutuhan yang primer, yang dan demikian juga ya Bapak Ibu, ketika misalnya ada pembatasan ya, sekarang sarana angkutan umum juga kan tidak begitu leluasa gitu ya, dibatasi. Jumlah orang yang naik angkutan umum dibatasi, bahkan beberapa waktu yang lalu angkutan umum sempat dilarang. Nah, dalam situasi seperti itu ya, kendaraan yang tadinya itu hanya kebutuhan sekunder tetapi bisa menjadi kebutuhan primer. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata situasi perkembangan zaman ternyata juga mampu berubah dari kebutuhan-kebutuhan yang digambarkan sebelumnya tadi, gitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat ya dalam konteks perubahan-perubahan ini, tetapi ada satu kebutuhan yang itu masih sama, ya. Dengan sekarang, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, maka ada kebutuhan yang sama yang tidak berubah. Apa itu? Yaitu kebutuhan makan dan minum. Ya, setiap orang, ya, baik situasinya sulit, situasinya senang, situasi apapun itu pasti perlu makan, perlu minum, karena butuh itu untuk keberlangsungan hidupnya. Dan yang membutuhkan ini bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang dewasa, sama juga semua dari usia anak sampai dengan lansia memerlukan makan dan minum. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa betapa kebutuhan akan makanan ini, kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan dasar manusia yang paling bawah ini, itu menjadikan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia yang menopang di dalam keberlangsungan hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, lalu apa sih kemudian kok itu diulas ya dalam dalam kesempatan saat ini tentang kebutuhan makan dan minum ini, gitu ya, tentang kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar manusia ini. Nah, saudara-saudaraku, dari kesaksian tadi ya, yang pertama ada dua peristiwa di sini, yaitu dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Ya, di sini digambarkan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, diceritakan bahwa kehadiran Yesus dimanapun itu ternyata memiliki daya pikat yang luar biasa pada saat itu. Akan selalu banyak orang-orang yang ingin kemudian tertarik untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu, mendengar bahwa Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat kesembuhan yang luar biasa. Demikian juga pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga hal ini menjadikan orang-orang tertarik berbondong-bondong mengikutinya. Inilah yang dikisahkan dalam bacaan firman Tuhan kita. Memang ya, orang-orang yang datang itu juga tentu ada berbagai alasan, ya. Ada mereka yang memang ingin tertarik, ya, tertarik betul, ingin tahu ya, siapa Yesus ini, bagaimana Yesus ini, yang belum sama sekali mereka berjumpa dengan Yesus, gitu ya. Tetapi ada juga mereka yang sudah pernah menyaksikan itu dan mereka tetap memiliki kerinduan, memiliki semangat, keinginan untuk lebih tahu dan lebih mengenal dan menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ada di antaranya juga mereka yang datang pada saat itu, mereka yang belum pernah mengalami mujizat, dan mereka ingin mengalami mujizat Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, lalu terhadap situasi yang seperti itu, apa sih reaksi Yesus? Nah, yang pertama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah dengan memberikan sebuah pertanyaan. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan?
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, khususnya kepada Filipus ya, dan juga ada Andreas di sana, gitu ya. Ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Yesus memahami apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu soal perut, ya soal makan, urusan soal kampung tengah, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak tahu apa yang akan ia perbuat. Dia sudah tahu apa yang ia akan perbuat. Tapi di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ingin menguji murid-muridnya. Reaksi seperti apa, gitu ya. Dan kita bisa melihat, Bapak Ibu, reaksi dari murid-muridnya, yaitu yang diwakili oleh Filipus, gitu ya. Di mana Filipus sepertinya walaupun dia sudah begitu banyak menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi belum 100% ia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sebuah mujizat terhadap situasi itu. Nah, di sini kita bisa melihat dari respon yang ditunjukkan oleh Filipus dan Andreas. Ya, Filipus mengatakan roti seharga 200 dinar aja tidak akan cukup, walaupun itu dipotong kecil-kecil dan dibagikan kepada semua orang, karena dia melihat begitu banyaknya orang yang datang, sehingga ia mengatakan roti yang seharga 200 dinar itu yang mereka bisa beli, ya, itu tidak akan cukup, walaupun itu dipotong-potong untuk kemudian bisa memberikan mencukupi kebutuhan kepada orang banyak yang datang pada saat itu. Di tengah-tengah situasi itu, ya ketika mereka kesulitan untuk mencari roti, ya dikatakan bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, itu yang diberikan oleh seorang anak, ya. Ada seorang anak yang kemudian memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya. Nah, Andreas mengatakan ini aja pasti tidak akan cukup, ya. 5 roti dan 2 ikan ini tidak akan cukup untuk bisa memenuhi apa yang menjadi niatan dari Tuhan Yesus yang akan memberikan makanan begitu banyak orang yang hadir pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kemudian ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Ya, respon Tuhan Yesus di sini, ya dia tidak marah ya terhadap kekurang percayaan dari Filipus ataupun juga Andreas. Ya, Tuhan Yesus memahami tentang hal itu. Lalu apa yang ia lakukan? Dia memerintahkan kepada kedua muridnya itu supaya apa? Supaya orang banyak itu suruh duduk dulu. Nah, setelah suruh duduk, lalu dihitunglah oleh mereka dan ternyata jumlahnya itu ada 5.000 orang dan ini hanya laki-laki. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu dan saudara-saudaraku bahwa 5.000 orang laki-laki ini memang tradisi ataupun kebiasaan di dalam kehidupan orang Yahudi pada konteks zaman Yesus pada saat itu, yang termasuk hitungan itu adalah orang laki-laki dewasa, ya. Jadi walaupun laki-laki tetapi kalau masih anak-anak itu tidak masuk hitungan, terlebih perempuan, gitu ya, itu tidak masuk hitungan. Jadi kalau kita melihat, ya, ungkapan kira-kira ada 5.000 orang ini, jumlah realnya sebenarnya bisa lebih daripada 5.000 orang. Jadi bukan hanya orang laki-laki dewasa saja, tapi di situ ada anak-anak, ya. Karena kan tadi yang memberikan 5 roti dan 2 ikan aja itu kan adalah anak-anak. Berarti ada banyak anak-anak yang hadir pada saat itu. Dan juga pasti kalau ada anak-anak, biasanya ada ibu-ibu, ada perempuannya juga. Jadi jumlahnya bisa kita perkirakan lebih daripada 5.000 orang sebenarnya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, dengan 5 roti dan 2 ikan yang mereka miliki pada saat itu. Yang secara logika manusianya itu pasti nggak akan bisa mencukupi kebutuhan dari orang banyak yang hadir pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada murid-murid dan kepada setiap orang yang hadir pada saat itu dengan cara bagaimana? Ia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan yang ada pada saat itu. Dan mujizat pun terjadi di sana. Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu dan ternyata itu bisa mencukupkan semua orang yang ada pada saat itu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan kita tadi, ya, bukan hanya diberikan satu-satu tetapi juga semua itu sampai kenyang. Artinya apa? Kebutuhan mereka akan makanan terpenuhi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan juga dalam bacaan firman Tuhan kita, ya. Ternyata setelah semuanya juga terpenuhi, bahkan masih ada sisa. Dikumpulkan itu sisanya ada 12 bakul. Ya, ada 12 bakul. Nah, melalui peristiwa ini,
peristiwa yang pertama ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus ya memenuhi kebutuhan fisiologis orang banyak, khususnya akan soal makanan. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa yang kedua dari ayat 16 sampai dengan 21. Ya, di sini setelah semua proses itu selesai, ketika hari sudah hampir malam, ya murid-muridnya itu akan menyeberang danau ke Kapernaum. Ya, di sini ada apa gambar perahu, ya. Kemudian di sampingnya ada gambar ini kota Kapernaum, ya. Ini perahu ini merupakan visualisasi, gitu ya, gambaran kira-kira bentuk perahunya seperti inilah yang digunakan ya pada zaman Yesus pada saat itu, khususnya pada peristiwa di Kapernaum ini, ya, pada saat menyeberang danau menuju ke Kapernaum ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu ya ketika murid-murid mereka pergi ke danau, kemudian naik perahu, gitu ya, akan menuju ke Kapernaum, ya, dalam perjalanan mereka di sana, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata kemudian angin begitu kencang sehingga ombak bergelora demikian dahsyatnya. Pasti ya, murid-murid pada saat itu mereka ketakutan. Dan di situ dalam situasi itu ya, ini tidak Tuhan Yesus pada saat itu tidak bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Murid-muridnya mereka berangkat duluan gitu ya. Tuhan Yesus tidak berada dengan mereka. Nah, di sini gitu ya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus dalam situasi ketakutan muridnya itu ya, murid-muridnya itu, Tuhan Yesus kemudian menghampiri mendatangi perahu mereka dengan cara apa? Dengan cara berjalan di atas air. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu murid-muridnya juga udah takut dengan ombak yang begitu dahsyat, ya ditambah juga ada sosok yang dari kejauhan itu datang menghampiri mereka yang berjalan di atas air, mereka semakin ketakutan. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran Yesus pada saat itu bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu itu, ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan rasa aman murid-muridnya pada saat itu yang sedang cemas, yang sedang takut karena berhadapan dengan kematian pastinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ketakutan yang mengancam keberlangsungan hidup, di sini kita bisa menyaksikan bahwa kemahakuasaan Yesus hadir nyata di sana. Nah, berkaitan dengan hal ini, saudara-saudaraku, apa ya yang menjadi hikmah firman Tuhan untuk kita pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, bahwasanya dalam situasi sulit manusia, ya, secara naluriah, maka ia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini memang Tuhan sudah menganugerahkan sedemikian rupa tentang hal ini ya. Ada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Namun saudara-saudaraku, ada juga di dalam situasi ini ya, tidak sedikit mereka yang menyerah, tidak sedikit yang tertatih-tatih berjalan, dia berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Saudara-saudaraku, tadi kan kebutuhan dasar akan makanan, kebutuhan akan merasa aman ya. Yang dalam perikop kita tadi yang dialami oleh orang banyak dan juga oleh murid-murid. Nah, dalam situasi ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ada saudara-saudara kita ya yang mungkin mereka menyerah, mereka tidak bisa bertahan di dalam situasinya ini. Nah, disinilah peran gereja, disinilah peran kita sebagai orang percaya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin tahu kepedulian, perhatian murid-muridnya bagaimana pada saat itu. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan ini sekali lagi bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu akan apa yang ia perbuat. Tuhan Yesus sudah tahu, karena Tuhan Yesus tahu kebutuhan dasar orang-orang banyak itu, yaitu ingin makanan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus bisa saja kita tahu dapat melakukan mukjizat batu menjadi roti, bisa. Tapi hal menarik Bapak Ibu dan saudaraku, Tuhan Yesus meminta pada saat itu apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai dari seluruh orang yang ada pada saat itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan yang kemudian muncul diberikan oleh seorang anak itu.
Nah, artinya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam situasi seperti ini, ya kita diajak juga untuk mengambil bagian peran seperti apa, ya. Peran seperti apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk bisa mencukupkan, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bersyukur gitu ya bahwa di gereja kita gitu ya, peran serta ya dari bukan hanya gereja melalui GTC, tetapi juga melalui pengurus-pengurus wilayah sudah luar biasa ya. Nah, di sini ada contoh gitu ya yang baik sekali yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus wilayah gitu ya. Di sini ada yang dilakukan di wilayah 4 gitu ya, kemudian di wilayah 6 gitu ya, dan juga wilayah-wilayah yang lain ya tentu saja. Ya, ini yang bisa kita perlukan. Saudara-saudara kita sedang menjalani isolasi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tentu isolasi mandiri ini membatasi gerak ya. Isolasi mandiri kita tidak bisa leluasa bebas keluar untuk mencukupi, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Ya, kenapa? Ya karena kita tahu konsekuensinya. Ya, apalagi kalau ternyata isolasi itu karena kita positif, gitu ya, kita pasti tidak akan bisa kemana-mana. Oleh karena itu apa? Pasti saudara-saudara kita ini membutuhkan orang luar, orang yang dari luar rumahnya untuk bisa menopang keberlangsungan hidupnya. Persediaan saudara-saudaraku ya nggak akan mungkin bisa dilakukan untuk 1 bulan, nggak bisa. Apalagi kalau itu kemudian makanan-makanan berupa sayur-sayuran. Ya pasti hanya 1-2 hari bisa bertahan. Kalaupun bisa dia masukin ke kulkas mungkin bisa 3 hari. Karena itu butuh orang luar. Nah, apa yang dilakukan ya oleh pengurus wilayah ya dengan mengkoordinir berbagai perhatian yang dilakukan, yang diberikan oleh setiap anggota jemaat yang ada di wilayahnya, gitu ya. Baik itu berupa dana, gitu ya, berupa donasi, berupa barang-barang apapun itu juga itu memberikan sebuah dampak yang luar biasa pastinya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa isolasi. Ya. Saya pernah mengalami isolasi mandiri. Keluarga saya pernah mengalami masa isolasi mandiri dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian itu sangat-sangat meneguhkan dan menguatkan kami. Dan pastinya itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ketika ada perhatian, ada dukungan yang diberikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu, aktivitas yang seperti ini memang perlu terus untuk terus kita kembangkan, ya, untuk terus kemudian kita tularkan kepada yang lain, gitu ya. Saya kira partisipasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua wilayah ini adalah sebuah hal yang sangat baik, yang positif, yang terus harus kita bangun bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, aktivitas yang dilakukan baik itu di pengurus wilayah, komisi-komisi juga yang lain ya, yang bukan hanya wilayah juga bisa. Komisi pria ya seperti saya sebutkan tadi, bisa juga melakukan sebuah aksi-aksi kepedulian yang bisa dilakukan ya dengan memberikan bantuan-bantuan makanan di tengah-tengah situasi ini. Demikian juga ya oleh GTC pastinya Bapak Ibu ya yang menampung berbagai persembahan dari Bapak Ibu juga semuanya gitu ya. Itu juga disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya dan ini sangat-sangat berarti bagi mereka. Demikian juga ketika kita ada komunitas-komunitas gitu ya, bukan hanya anggota jemaat tentu saja ya yang memberikan perhatian kita. Ketika ada orang-orang lain ya seperti tunawisma, gelandangan ya, kemudian juga ada tukang beca, pemungut sampah dan seterusnya, kita juga berikan bantuan. Kita tidak hanya mengandalkan bahwa nanti gereja aja tidak ya. Kita bisa dilakukan secara mandiri, baik itu komunitas-komunitas, gitu ada komunitas goes, ada komisi pria, gitu ya pengurus wilayah, ada GTC. Kalau semuanya bergerak, kalau semuanya memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang lain, sukacitanya luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan ini memang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini, khususnya tentang soal makan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hikmah firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kepada kita supaya apa? Supaya kita juga mensyukuri setiap hal yang kita miliki saat ini, sekecil apapun itu, ya. Dalam cerita tadi kan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid tidak bersyukur. Ya Andreas mengatakan, Tuhan bagaimana mungkin cukup ini 5 roti dan 2 ikan ini? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita bersyukur. Ya, Tuhan Yesus
itu ia berdoa dan kemudian ia membagi-bagikan, dan ternyata luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ya, dari yang kecil itu, ya, dari yang ada itu ternyata menjadi berkat dan mencukupkan semua orang yang hadir pada saat itu yang mengikuti Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini juga kita harus siap, ya, siap jika kita juga mendapat berkat yang lebih dari Tuhan. Dalam konteks bacaan kita tadi, ya, ada sisa 12 bakul. Dikatakan tadi, supaya jangan terbuang. Ada catatannya, supaya jangan terbuang berkat yang lebih itu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita diingatkan bahwa kalau kita mendapat berkat yang lebih, maka persiapkan itu, salurkan itu juga kepada mereka yang membutuhkannya. Kalau kita berlebih, mungkin ada saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang membutuhkan bantuan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu, ternyata akan berdampak. Rasa syukur itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, persembahan seorang janda miskin, ya, dia memberi bukan apa yang tidak ada pada dirinya, dia memberikan persembahan yang ada pada dirinya, dan berkat Tuhan luar biasa melalui itu. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan apa yang menjadi hikmah firman Tuhan ini, maka kita juga diajak untuk bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pergunakan berkat-berkat itu untuk hal-hal yang baik, ya. Bukan hanya bagi kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kita juga harus siap, ya, jika Tuhan kasih berkat yang lebih buat kita. Ya, jangan kebingungan kalau Tuhan kasih berkat lebih kepada kita. Tengoklah saudara-saudara kita yang lain, banyak yang masih membutuhkannya, dan kita bisa menyalurkan itu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Ya, kalau di gereja kita ada GTC, ada diakonsos, gitu ya, di mana kita bisa mengambil bagian di sana untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada saudara-saudara kita yang lain, atau dalam situasi ini melalui pengurus wilayah, ya, dengan berbagai bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, hikmah firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita juga bahwa dalam kondisi krisis gereja memerlukan anggota jemaat yang berjiwa motivator, yang berjiwa inisiator seperti Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, untuk situasi-situasi kedaruratan, untuk situasi-situasi yang sulit ini, kita tidak hanya menunggu, nanti saya tunggu perintah saja, nanti saya tunggu diminta saya, tidak. Tetapi gereja membutuhkan anggota jemaat yang berjiwa motivator, yang berjiwa inisiator, yang berinisiatif. Ketika ada hal ini, saya akan melakukan itu. Ketika ini, saya akan melakukan ini. Jadi tidak nunggu perintah saja, ya. Tetapi tentu dalam kaitan ini kita berkoordinasi. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, kerjakan dan lakukan. Gereja juga membutuhkan sosok kontributor seperti anak kecil, ya. Artinya apa? Sosok-sosok pribadi-pribadi anggota jemaat yang juga memiliki keikhlasan, kerelaan, ya, keridhaan untuk dia bisa menyampaikan apa yang ia miliki itu, yang menyerahkan apa yang ia miliki pada saat itu, ya, walaupun 5 roti dan 2 ikan. Ada ketulusan, kerelaan bagi dia, keterbukaan bagi dia untuk memberi apa yang ia miliki, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Gereja juga membutuhkan sosok-sosok eksekutor seperti beberapa orang murid, ya, yang setelah kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, ya, kemudian memberikan berkatnya dan kemudian dia membagikan itu, ya, melalui apa? Melalui peran serta murid-muridnya. Kan tidak mungkin juga pada saat itu untuk sekian ribu orang pada saat itu Tuhan Yesus ya hanya bekerja sendiri, tetapi Tuhan Yesus, ya, kemudian memakai murid-muridnya juga untuk membagikan, ya, roti dan juga ikan itu kepada sekian ribu orang. Artinya Bapak Ibu dan saudaraku, di gereja pun juga kita sama. Di gereja ada pendeta, ada penatua, kemudian ada pengurus komisi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Maka pelayanan-pelayanan kita pun juga harus dapat bersinergi di antara satu dengan yang lain. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang diungkap, 3 hal yang diungkapkan tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Gereja, ya, membutuhkan anggota jemaat.
untuk berperan serta di dalamnya. Sosok-sosok motivator dan inisiator. Gerakan kepedulian di wilayah yang sudah dilakukan selama ini untuk mendukung sesama anggota jemaat yang kesulitan karena pandemi ini luar biasa, patut diancungi jempol, ya. Ini luar biasa, ya. Tidak kemudian menunggu perintah, tetapi dengan inisiatifnya, ya, berkoordinasi anak tua pembina wilayah dengan pengurusnya dan juga kemudian bersama dengan anggota jemaat yang ada di wilayah untuk melakukan sesuatu, menopang mendukung jemaatnya. Bukan hanya bantuan secara materi tadi ya, berupa kebutuhan-kebutuhan makanan, tetapi juga di dalam doa, di dalam memberikan penguatan-penguatan dan hal-hal yang lainnya. Kita memerlukan sosok kontributor betul, ya. Seperti anak kecil tadi yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Kita juga diajak untuk berikan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Potensi, berkat, talenta. Itu jangan hanya untuk diri sendiri. Apakah anak kecil itu bisa ya pada saat itu dia kemudian ketika Tuhan Yesus, apa yang kita miliki dia aja bisa sebenarnya menyimpan 5 roti dan 2 ikan itu untuk kepentingannya sendiri, bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh anak kecil ini. Kita belajar dari anak kecil ini. Dia punya potensi, dia punya berkat, dan itu dia serahkan kepada Tuhan untuk apa? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita pun juga mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan anugerah dan talenta. Saya kira jemaat GKP Immanuel Karawang ini luar biasa. Ada banyak potensi yang dimiliki oleh gereja ini melalui jemaat-jemaatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudaraku, berkat, potensi, talenta apapun yang kita miliki, mau di bidang musik, di bidang IT ya, di bidang apapun juga pergunakan itu untuk sesuatu yang berarti bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dan saudaraku, kita tahu ya bahwa situasi pandemi ini menjadikan segala sesuatu harus dilakukan secara daring ya. Kebaktian-kebaktian kita dilakukan secara daring. Dan di sini tentu membutuhkan juga ya, kita bersyukur ya bahwa di wilayah-wilayah ternyata banyak potensi-potensi jemaat ya, anak-anak muda yang luar biasa ya, yang mampu secara IT dan berkontribusi gitu ya. Yang tadinya itu dilakukan oleh MIK ya, MIK kan komisi MIK ini sangat sedikit sekali orang-orangnya, tetapi dengan peran serta dari anak-anak muda, dari Bapak Ibu yang ada di wilayah yang punya kreativitas di dalam hal IT berkaitan dengan komunikasi ini, itu berkontribusi sehingga pelaksanaan kebaktian per wilayah bisa berjalan, komisi bisa berjalan dengan baik dan seterusnya. Demikian juga Bapak Ibu ya, kemarin ketika kita tahu ya dalam pelaksanaan pemakaman, khususnya pemakaman berdasarkan protokol COVID ya, tentu ini sangat terbatas. Bersyukur bahwa ada orang-orang yang memiliki inisiatif, ada orang-orang yang memiliki potensi dan berkatnya, kemudian dia berinisiatif untuk berkontribusi ya, dengan ada siaran live ya, ide-idenya untuk ada melalui Google Meet gitu ya, sehingga bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang memang tidak bisa hadir pada saat itu. Ini sesuatu hal yang seperti ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan pelayanan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja membutuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dengan segenap potensi, dengan segenap berkat dan talenta apapun itu, sekecil apapun itu, seperti diungkapkan tadi ya. Ada GTC ya, beberapa waktu yang lalu kesulitan ya ketika mencari tenaga yang bisa menghantarkan bantuan-bantuan itu ke rumah-rumah jemaat. Ya bersyukur ya ada jemaat-jemaat yang tergerak, bisa bantu nanti saya karena bisa motor, ada yang bisa kendaraan ya, kemudian menghantarkan bantuan-bantuan itu kepada jemaat-jemaat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Gereja membutuhkan tenaga-tenaga yang bisa membantu dalam pelayanan-pelayanan banyak hal. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka berikanlah ya apa yang kita miliki itu untuk menjadi berkat ya bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal selanjutnya hikmah firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah ganasnya ombak kehidupan kita saat ini, khususnya karena pandemi, kita harus yakin akan kemahakuasaan Tuhan. Di tengah-tengah kebutuhan pada saat itu untuk mencukupkan hal makanan, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan dasar kita untuk makanan itu. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan murid-murid karena keberlangsungan hidup yang diterpa oleh ombak yang begitu dahsyat pada saat di dalam perahu,
Tuhan hadir untuk meneguhkan dan menguatkan. Dan Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Artinya Tuhan ada bersama dengan mereka. Saudaraku, Tuhan akan memenuhi kebutuhan fisiologis kita maupun kebutuhan akan rasa aman yang menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dalam kesaksian firman Tuhan kita tadi, bahwa Tuhan bahkan akan memberi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Amin. Itu yang harus kita yakini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekhawatiran dan ketakutan secara manusiawi memang pasti ada di tengah-tengah situasi pandemi ini. Namun kita diingatkan, jangan berlebihan. Bersikaplah bijak, berhikmat, bersandar dan berserah kepada Tuhan. Misalnya apa? Ya kalau kita belanja, Bapak, Ibu, dan saudaraku, belanjalah yang secukupnya. Jangan kemudian kita menjadi pribadi yang kemudian karena ketakutan yang berlebihan kan bahwa orang-orang lain juga memerlukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudaraku? Jangan kemudian karena situasi ini menjadikan kita paranoid, ketakutan, sehingga kita tidak mau keluar rumah sama sekali. Kita berdiam diri aja, bahkan tidak mau keluar kamar. Wah, itu sudah keterlaluan ya. Kita harus juga berusaha secara bijak, berhikmat, beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Dengan tetap apa? Dengan tetap tentu kita mematuhi protokol kesehatan yang diperlukan. Yang tadinya kita 3M, kemudian 5M, sekarang 10M ya. Itu menjadi bagian ya, salah satu hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa kita bisa beraktivitas, tetapi juga ada hal-hal yang tetap kita patuhi, yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepedulian dan perhatian yang kita berikan kepada orang lain, ingat bahwa kepedulian dan perhatian kita kepada orang lain ini, sekali lagi ya, ingat, tidak akan menjadikan berkat kita berkurang. Bahkan saudara-saudaraku, kita harus bersiap di mana Tuhan akan melimpahkan lebih lagi berkatnya pada kita. Seperti 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tema kita pada saat ini, berilah mereka makan. Mengingatkan kepada kita, percayalah akan kuasa Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan punya cara tersendiri untuk mencukupkan kebutuhan hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dengan berbagai cara Tuhan, bahkan terkadang pertolongan Tuhan itu luar batas pikiran kita, kemampuan nalar kita. Dan dalam situasi ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, berilah mereka makan. Tema kita pada saat ini mendorong dan mengajak kepada kita juga untuk peduli dan memperhatikan orang-orang lain dalam situasi yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, berbuatlah sesuatu. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita semua untuk boleh menjadi berkat, karena kita juga telah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, di mana saat ini pengakuan iman kita akan kita lakukan dengan menaikkan pujian. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat, dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami dinyanyikan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk juga boleh memberi perhatian dan menunjukkan kepedulian kepada saudara-saudara kekasih kami oleh karena situasi sulit yang dihadapinya, untuk mencukupkan akan kebutuhan dasar mereka, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan rasa aman. Biarlah Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau akan menopang dan menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon segala kasih dan penyertaan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bayu Karta, di Rumah Sakit Omni, di Rumah Sakit Harapan Magelang, dan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu Bapak Budiman, Bapak Bertolendetan, untuk Bapak Haryanto, untuk Ibu Muria, Bapak Nur, dan Dr. Erik Suhendra. Tuhan berkati dalam segala upaya-upaya medis yang saat ini dilakukan. Dalam melalui itu semua, kuasa Tuhan Engkau boleh nyata. Mujizat Tuhan boleh terjadi untuk memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kasih kami ini. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, sebagaimana mujizat yang boleh kami saksikan. 5 roti dan 2 ikan yang mencukupkan kebutuhan orang banyak. Demikian juga ya Tuhan, Engkau akan memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan saat ini, agar melalui itu semua saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit dan dirawat khusus di rumah sakit ini, mereka pun akan dipulihkan kembali. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dirawat di rumah, baik itu oleh karena usia lanjut atau juga karena sakit-sakit yang lainnya di luar sakit karena paparan virus corona yang menjalani isolasi mandiri. Kami percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan juga akan meneguhkan, menguatkan, dan menyertai mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan untuk Ibu Esther Marsani, Ibu Maya Sihombing, Ibu Rosina Jalimun, Bapak Kim Yang, Bapak Tony Bungaran Arik Tonang, Bapak Kusnadi Sairin, Ibu Kun Maryatin, Bapak Sarvin Kusnadi, Bapak Sunarta, untuk Pak Setio Budi Yowono, untuk Ibu Wulan, Saudara Yoel, anak kekasih Dahayu, Bapak Keken Suryanto, Ibu Tuti, Bapak Kesmar Sinaga, Ibu Dirmawati Lumban Siantar, Saudara Amelia Morata Masinaga, Ibu Fani, Saudara Azaria, Bapak Anda Setia, Bapak Yohanes Pandiangan, Ibu Saudur Sitohang, anak kekasih Angel Nesa, anak kekasih Brilian, untuk Bapak Yuli Agus, Ibu Eni Wuryaningsi, Saudara Timotius, untuk Bapak Tommy Trimara Lumban Toruan, Ibu Rosalinda Medlok Saribu, anak kekasih Yohana Lumban Toruan, untuk Bapak Roy Ricardo Pardede, untuk anak kekasih Maria Foibe Pardede, Bapak Gom-Gom Panjaitan, Ibu Angel Nathan, untuk Pak Suandi, Pak Nopal, Saudara Revaldo, Ibu Cecilia, Ibu Haryani Sparman, Saudari Tiana Lenda, untuk Ibu Maslin Purba, Saudari Devia Sipayung, Saudari Dwi Rani Sipayung, Ibu Nora Nadeak, untuk Bapak Andri Jaikin, Ibu Lestari, Bapak Basuki, anak kekasih Sefira, Ibu Hana Suratina, Ibu Oktaviana, untuk Bapak Widodo, Ibu Dian, untuk Ibu Kurnia Kristanti, Saudara Daniel Abennego, Bapak Yanes, anak kekasih Jessica Paidiban, Ibu Mina. Bapak Allah yang Maha Baik, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan usaha, untuk anak-anakmu dalam proses pendidikan, terkait dengan pasangan hidup, untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul di dalam iman. Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya, dan jalan keluar Engkau berikan kepada mereka. Terlebih juga ya Tuhan, biarlah ungkapan Tuhan, aku ini jangan takut,
kehadiran Tuhan dalam hidup saudara-saudara kasih yang bergumul ini akan meneguhkan dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Demikian juga ya Tuhan, kami menyatukan hati kami saat ini ingin berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun. Kami menyerahkan ke dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan untuk mereka yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu menopang dan meneguhkan serta menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan selalu hadir, menjadikan hidup saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun akan selalu bermakna, baik bagi Tuhan dan juga untuk sesamanya. Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Kami memohon kekuatan dan penghiburan untuk Bapak Roy Ricardo Sauduan Pardede, untuk keluarga dari almarhum Ibu Yokebet, Ibu Umbang di Kampung Teko, untuk keluarga besar almarhumah Ibu Teng Aan, untuk Pak Gom-Gom dan keluarga, untuk Bapak Fabio Trion, dan juga untuk Ibu Pak Donda, agar kiranya Tuhan Engkau hadir untuk meneguhkan dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Dan Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik untuk setiap orang-orang yang mereka kasihi, yang telah Tuhan panggil. Kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk proses pembangunan gedung sekolah minggu. Tuhan berikan berkat-berkat yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pembangunan ini. Demikian juga ya Tuhan, agar semua proses berjalan lancar dengan baik. Kami berdoa untuk situasi pandemi ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah, agar upaya-upaya penanganan pandemi ini dapat berjalan lancar dengan baik, baik itu vaksinasi maupun juga pemberlakuan PPKM, baik itu secara darurat maupun yang diperlonggar, agar semuanya Tuhan berkati, terlebih kami sebagai masyarakat, agar lebih patuh dan disiplin lagi di dalam menjalani berbagai protokol-protokol kesehatan ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, dan ayat Alkitab sebagai pengantar persembahan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus
membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cara memberikan persembahan dapat melalui electronic money, misalnya melalui OVO atau melalui GoPay, dan Bapak Ibu boleh men-scan barcode yang tertera pada layar atau melalui transfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta jemaat. Atau Bapak Ibu juga boleh mengumpulkannya secara cash dengan menyampaikan atau menitipkannya kepada pembina wilayah atau pembina kategorial. Bapak Ibu sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Ku persembahkan bagimu Yesus. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Maaf, kita akan bersama menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersyukur dan berbagi di tengah pandemi ini. Di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, kami percaya bahwa Tuhan menaruhkan kepada setiap kami 2 roti dan 5 ikan yang akan menjadi cikal bakal untuk berkat Tuhan melimpah bagi sesama kami, bahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwasanya Tuhan memampukan kami untuk melihat bahwa setiap persembahan yang kami berikan akan menjadi saluran kasih Allah. Kiranya kami semakin bertumbuh dalam kerinduan untuk memberi diri dan berkarya secara nyata bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama menutup kebaktian kita, dan sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan bernyanyi Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dengan sukacita kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bersama-sama untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menyertai memimpin jalannya ibadah yang kami boleh ikuti pada pagi hari ini. Dan sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan, biarlah kami boleh diperlengkapi dengan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus Paulus Susen di dalam pelayanannya, Tuhan tambahkan hikmat kepadanya, berkat di dalam hidupnya, dan kekuatan untuk dia boleh terus melayani Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk juga para pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, untuk petugas MIK, untuk setiap orang yang terlibat di dalam kebaktian pada saat ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan menyertai kami. Ini kami hendak berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong kami dalam aktivitas kami selanjutnya, khususnya dalam hari-hari yang kami jalani. Biarlah cinta kasih boleh nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, kita selesai dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Agus Paulus Susen untuk pelayanan Bapak. Tuhan memberkati.